Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Suhardi Amir di sini di channel Merdeka Belajar, free daily knowledge and step by step tutorials. Sahabat Merdeka Belajar, hari ini saya senang sekali akhirnya dua fitur yang saya sangat tunggu-tunggu di Quizizz dirilis juga, yaitu yang pertama adalah siswa memungkinkan untuk menjawab pertanyaan kita di Quizizz itu dengan voice note. Jadi sama seperti kayak kita recording suara ya untuk memberikan mereka soal. Nah, sekarang peserta didik kita juga memungkinkan mereka menjawab soalan dari kita atau pertanyaan dari kita menggunakan suara. Keren banget. Yang kedua adalah yang kedua ini yang jauh lebih keren lagi, sahabat Merdeka Belajar, dan sangat berguna sekali, terutama seperti saya yang guru mata pelajaran bahasa Inggris, memungkinkan untuk mereka menjawab soal dari kita itu menggunakan video. Kebayangkan sudah seperti apa bentuknya? Nah, untuk menggunakannya, yuk kita lihat tutorialnya. Ngajar online jadi lebih mudah pakai Teachmin, aplikasi ngajar yang mengerti kebutuhan pengajar. Mau ngajar apapun, gratis! Yuk, download Teachmin di App Store dan Play Store sekarang. Gratis! Sahabat Merdeka Belajar, seperti biasa kita sudah sampai di layar desktop komputer kita. Nah, yang kita lakukan pertama kali adalah kita pergi ke browser kita. Di sini saya tinggal mengetikkan quizizz.com. Nah, sahabat Merdeka Belajar yang baru sampai di channel ini atau di video ini bisa melihat cara pembuatan akun Quizizz di playlist dari Quizizz Belajar di Quizizz ya, di channel ini. Nah, karena kita mau buat soal, saya di sini memilih create, kemudian saya pergi ke new quiz, juga new lesson juga boleh ya, sahabat Merdeka Belajar. Kita pilih new quiz di sini. Kemudian saya pilih mungkin offering help, materinya tentang offering help, walaupun ini sudah berlalu karena mereka sudah kelas 12, ini untuk kelas 12 sih. Kemudian kita pilih English, kemudian kita pilih next. Nah, kelihatan nih. Ada tambahan dua, sahabat Merdeka Belajar. Di sini ada audio response dan di sini adalah video response. Kita lihat ya, video audio response itu seperti apa. Nah, modelnya seperti ini, sahabat Merdeka Belajar. Jadi di sini tuh ada pilihan, bisa 5 detik, 10 detik, 30 second, 30 detik, 1 menit, atau sampai 2 menit. Kita bisa berikan kesempatan ke mereka untuk menjawab soal kita dengan menggunakan suara. Nah, sahabat Merdeka Belajar, saya sudah, ini adalah buku bahasa Inggris elektronik. Saya sudah menyiapkan sebuah materi untuk meminta peserta didik saya untuk mempronunciationkan kata-kata yang ada di sini. Nah, saya print screen dulu. Ini saya langsung ambil dari buku cetak saja. Kemudian ini saya simpan. Seperti itu. Nah, kemudian di bagian ini saya masukkan image. Oke. Nah, kemudian saya pilih gambar yang tadi, kita pilih open. Nah, keren sekali. Kemudian kita pilih save. Simpan. Nah, gambarnya sudah akan berada di sini. Nah, sekarang tinggal kita buatkan pertanyaannya di sini. Nah, pertanyaannya seperti ini ya, sahabat Merdeka Belajar. Say this word with the correct pronunciation. Seperti itu ya. Nah, setelah itu, karena katanya banyak, kita bisa berikan mereka batasan sampai 2 menit ya, seperti ini. Oke, berapa menit? Kita bisa berikan 10 sampai 15 menit untuk mereka mengerjakannya. Nah, kemudian kita pilih save. Nah, ini untuk yang soalan yang pertama. Nah, soal yang kedua, sahabat Merdeka Belajar, kita boleh tambah di sini ya. Saya akan menambah di sini, atau kita bisa juga langsung memilih add video response question. Jadi kita akan menambahkan pertanyaan dengan video. Jadi mereka menjawabnya nanti dengan video, dengan responnya dengan video. Kita klik seperti ini.
Nah, tampilannya modelnya sama. Kita boleh tentukan di sini berapa lama mereka bisa respon. Kita bisa bikin sampai 2 menit di sini. Karena nanti akan saya masukkan yang ini. Ya, ini adalah dialog. Jadi saya meminta mereka untuk mempraktekkan dialog ini dengan teman sebangku mereka. Nah, keren banget. Sekarang print screen seperti ini. Ini bukan hanya untuk teman sebangku ya, maksudnya juga bisa untuk sendiri sih. Misalnya kita meminta mereka untuk membacakan suatu narasi atau suatu teks. Nah, seperti itu. Keren banget kan, sahabat Merdeka Belajar? Kita pilih copy. Oh, sorry. Kita seperti ini. Kemudian kita pilih simpan. Nah, di bagian quizzesnya kita tambahkan lagi image. Kemudian kita klik seperti ini. Dan kita tambahkan ini. Kemudian kita pilih save. Nah, sebelumnya saya hapus dulu. Di sini, sahabat Merdeka Belajar, medianya itu bisa macam-macam ya. Jadi kita bisa juga memberikan mereka video. Dan mereka jawab dengan video. Bahkan kita bisa memberikan audio, pertanyaan menggunakan audio, mereka jawabnya dengan video. Jadi terserah. Oke, karena di sini saya pilihnya gambar. Jadi nanti saya berikan gambar, dialognya istilahnya ya. Jadi mereka nanti bisa menjawabnya dengan berbentuk dialog. Dengan berbentuk video. Nah, seperti itu. Kemudian, selanjutnya kita berikan pertanyaannya di sini. Nah, misal pertanyaannya adalah, please practice this dialogue with your classmate. Gitu. Nah, silahkan praktekkan dialog ini dengan teman sebangku atau teman sekelas Anda. Oke. Nah, kemudian setelahnya kita pilih save. Nah, sekarang kita punya 2 pertanyaan ya di sini, sahabat Merdeka Belajar. Saya taruh yang ini paling atas. Nah, seperti itu. Oke, kita pilih save. Nah, jadi pronunciation practice-nya kita taruh di atas, kemudian dialognya kita taruh ke bawah. Nah, setelah itu kita pilih save di sini. Oke, kemudian kita pilih ini untuk kelas berapa. Misalnya ini untuk kelas 12. Saya pilih private aja, sahabat Merdeka Belajar, biar nggak mengganggu bank soal yang ada di quizzes ini. Kemudian saya pilih save kembali. Nah, sudah jadi. Keren banget. Nah, yang kita lakukan bisa, kalau misalnya ini mau dijadikan PR ya, jadi kita bisa memberikan ini PR ke mereka, jadi bisa mengerjakannya sendiri di rumah. Untuk yang pronunciation practice-nya ya, tapi kalau untuk dialog itu nggak bisa lah mereka kerjakan sendiri di rumah ya. Bisa, tapi mereka harus ke rumah teman mereka berdua. Nah, kalau misalnya dikerjakan di dalam kelas langsung seperti ini, jadi kita pilih select start a live quiz, kemudian kita pilih klasik seperti itu. Nah, ini nggak perlu kita setting apa-apa sih sebenarnya, karena tidak bisa dijawab dengan diberikan koreksi secara otomatis ya. Jadi tetap kita harus menjawabnya dengan mengoreksinya dengan, saya sampai salah-salah karena ini antusias banget saya. Ini kita bisa memberikan tidak bisa memberikan koreksinya secara otomatis, tapi kita harus memberikannya koreksinya dengan secara manual. Tapi tidak masalah ya, sahabat Merdeka Belajar. Kemudian kita pilih continue. Nah, yang lebih keren lagi sekarang, di sini kita bisa memilih tema loh. Ya, jadi di sini tuh ada tema-tema yang kita bisa pilih. Nah, seperti itu. Oke, nah sekarang ini saya coba kecilkan dulu karena di sebelah sini nanti akan ada Android saya. Saya coba masukkan Android saya dulu ya, sahabat Merdeka Belajar, karena ini akan dikerjakan oleh saya sendiri. Nah, cara untuk masuk ke peserta didiknya gampang ya, sahabat Merdeka Belajar. Tinggal masuk di Join My Quiz di bagian ini browsernya, Join My Quiz seperti itu, joinmyquiz.com. Nah, kemudian setelah itu kita masukkan angka 128808, kemudian masuk sebuah game. Nah, kemudian di sini kita masukkan nama kita, misal nama kita adalah Amir saja. Biar tidak terganggu, kita matikan semua fitur ini dulu. Kemudian yang kita lakukan selanjutnya adalah kita mulai. Nah, di bagian ini, sahabat Merdeka Belajar, sudah ada 1 orang ya atas nama Amir yang bergabung. Nah, sekarang ini saya kecilkan dulu. Nah, sekarang
Kita bisa lihat sahabat Merdeka Belajar, kita bisa mulai dengan start. Nah, sahabat Merdeka Belajar, selanjutnya di bagian ini kelihatan ya, sudah ada kata-kata yang harus direkam. Ya, yang kita lakukan sebagai peserta didik itu kita klik buka perekam audio. Nah, sesaat setelah buka rekam audio, kita tinggal tekan yang warna merah untuk memulai merekam. Nah, di saat memulai merekam inilah kita mulai merekam. Misal, extended family, fantastic, preparation, decorative, I'd love to, terrible, stomach, terrific, hard, due date, invitations. Nah, seperti itu. Ini sudah selesai perekamannya. Kalau sudah selesai, kita stop. Ya. Kita bisa mainkan extended family, fantastic, preparation, decorative, I'd love to, terrible. Stop. Nah, keren kan sahabat Merdeka Belajar? Nah, selanjutnya sebagai peserta didik tinggal klik kirim. Nah, jawabannya sudah keluar di sini. Nah, poin ini bukan berarti poin benar ya, sahabat Merdeka Belajar, hanya akurasi kecepatan dia saja untuk menjawab. Nah, sekarang pertanyaan kedua. Please practice this dialogue with your classmate. Jadi, kita diminta untuk mempraktekkan dialognya. Nah, sahabat Merdeka Belajar, kalau terlihat di sini agak buram, maka sahabat Merdeka Belajar bisa menginisiasinya atau bisa memberikan alternatif dengan cara memberikan teks aslinya ke mereka, bisa di grup WA atau di Google Classroom, atau kalau mereka memiliki buku cetaknya itu bisa langsung. Kemudian kita buka perekaman video. Nah, sesaat kita membuka rekaman video, maka kita sudah bisa memulai dialognya. Nah, seperti ini. Kalau sudah seperti ini itu sudah merekam, sahabat Merdeka Belajar, tinggal peserta didik kita melakukan dialognya dengan teman mereka. Kalau sudah selesai, kemudian kita stop. Kita bisa mereviewnya dengan cara klik bermain, harusnya play di sini ya. Kemudian kita boleh kirim. Game selesai. Keren banget. Ya, kalau dilihat di sini sahabat Merdeka Belajar ini 100% semua ya. Jadi ketika kayaknya Quizizz itu menilai ketika peserta didiknya itu mengirim semua datanya, maka itu dinilai benar. Maka disinilah sahabat Merdeka Belajar, kita harus masih menilainya dengan secara manual. Begitu ya sahabat Merdeka Belajar. Keren banget kan? Selamat mencoba. Demikian sahabat Merdeka Belajar, review dari fitur baru yang dimiliki oleh Quizizz untuk di bulan Maret ini, rilis yang di bulan ini ya sahabat Merdeka Belajar, yaitu kita sebagai guru bisa memberikan penugasan ke peserta didik kita dalam respon mereka bisa berbentuk suara dan bisa berbentuk video. Dan ini bukan hanya untuk kuis ya sahabat Merdeka Belajar, tapi ketika melakukan pembelajaran mengenai menggunakan fitur lesson, kita juga bisa memberikan fitur ini di dalamnya. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.